Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Rina. Waalaikumsalam. Pak Saiful sudah selesai? Udah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan mahasiswa sudah sholat ini, jadi bisa iya. mengikuti tenang, Bu Rina. Masih ditunggui, Pak Saiful belum keluar ini. Iya, ini belum. Sampai Bu Rina, nyapa Bu Rina dulu. Ya, baik, terima kasih Pak Saiful. Oke, saya pamit Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sudah selesai sholatnya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Mungkin yang sholat nanti menyusul ya. Ibu akan mulai dari materi Ibu pada malam hari ini. Edukasi, literasi di lokasi KKN ya. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, oke, baik. Saudara Ibu mulai dengan ini ya, dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu tentang edukasi, literasi, dan nanti sedikit tentang teknik penulisan konten luaran ya untuk publikasi. Yang pertama Ibu sampaikan dulu bahwa KKN, ini KKNT ya, KKNT ini alternatif 72 dan 73 ini termasuk KKN yang istimewa ya, karena baru pertama kita melaksanakan KKN kampus mengajar ya, KKN Merdeka Belajar ya. Oke. Nah, yang pertama, meskipun kita sudah hampir 2 tahun ya masa pandemi, tetapi tetap ya selama Anda di lokasi KKN, karena ini hampir semua mahasiswa akan berada di Jogja ya, karena KKN-nya di daerah wilayah Umbul Harjo, maka jangan lupakan ya apapun yang aktivitas Anda, apakah itu di kos-kosan atau di rumah, apalagi kalau saudara berada di lokasi KKN, itu selalu gunakan protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, gunakan masker, ya itu tidak boleh dilupakan karena Jogja ini masih termasuk daerah yang merah ya, zona merah. Bahkan beberapa minggu yang lalu tuh Yogyakarta tuh ranking 1 ya, ranking 1 tertinggi ya, yang masih dalam zona merah. Nah, kemudian berikutnya, karena mahasiswa KKN ini izinnya adalah KKN daring ya, karena situasi seperti ini tidak ada izin yang luring. Akan tetapi, nah ini saudara, ada satu hal yang berbeda. KKN ini diizinkan untuk tatap muka dengan masyarakat, dengan warga ya, apabila lokasi di mana Anda KKN itu mengizinkan Anda. Misalnya masyarakat sekitar. Karena meskipun Anda KKN-nya KKNT ya, tetapi tetap saja ada program-program yang harus Anda laksanakan. Kalau KKNT itu kan yang tematik ya, itu selama 2 bulan nanti untuk KKN-nya, meskipun Anda totalnya 4,5 bulan gitu ya, tetapi aktivitas Anda di lokasi itu sebenarnya 2 bulan ya, atau 8.200 menit ya, kalau dihitung 8.200 menit, maka satu hari aktivitas Anda itu 4 jam sebetulnya di lokasi. Nah, meskipun ada mahasiswa nanti yang selesai lebih awal gitu ya di satu lokasi, tapi tetap saja rentang waktunya sama dengan unit-unit yang lain ya. Nah, aktivitas Anda akan lebih banyak online ya, meskipun izinnya daring, kegiatan Anda online, tetapi tentu saja tidak semuanya online. Akan ada kegiatan-kegiatan aktivitas Anda itu yang harus datang ke posko atau datang ke lokasi KKN Anda. Maka tetap gunakan protokol kesehatan, selalu gunakan masker ya, selalu cuci tangan, mau masuk atau keluar dari lokasi itu harus Anda pegang teguh ya.
Nah, kemudian Anda harus tetap menjaga jarak ya, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berada ini. Kegiatan-kegiatan seperti ini, aktivitas seperti ini harus Anda ingat baik untuk diri Anda sendiri maupun teman-teman Anda satu lokasi KKN. Jadi kalau teman dalam satu unit duduknya terlalu berdekatan, Anda mengingatkan untuk menjaga jarak, gitu ya. Dan apabila teman Anda juga tidak pakai masker, Anda juga tetap mengingatkan bagaimana baiknya gunakan protokol kesehatan. Kemudian beberapa masalah yang akan muncul di lokasi KKN yaitu seperti ini, ada satu kebiasaan baru yang mungkin masyarakat itu juga merasa takut dengan kehadiran Anda ya karena situasi seperti ini. Begitu juga Anda juga merasa was-was ya akan memasuki satu lokasi di mana semuanya tidak jelas apakah ini terpapar atau positif atau negatif gitu ya. Oleh karena itu tetap jaga jarak. Nah, ini beberapa contoh aktivitas Saudara apabila Anda duduk di ruang-ruang publik itu tetap memperhatikan tanda-tanda seperti itu, jangan mengabaikan ya, tolong jangan mengabaikan. Kemudian ada beberapa kegiatan nanti yang akan Anda lakukan meskipun ini kaitannya dengan tematik baik di akuntansi maupun di satu lagi industri ya, teknik industri, tetapi ada program-program yang berkaitan dengan pandemi ya. Apakah itu nanti pembelian alat atau bahan hand sanitizer seperti yang sebelah kiri ini, ataupun Anda membuat disinfektan bersama dengan tim satgas di lokasi ya misalnya kemudian nanti disemprotkan di wilayah lokasi KKN. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan Anda jika akan luring ya atau tatap muka dengan masyarakat, baik itu kegiatan-kegiatan individu, kegiatan keilmuan atau kegiatan olahraga dan seni gitu ya. Ini tetap harus jaga jarak seperti ini. Ada foto yang di sebelah kanan bawah ya gitu. Kemudian ini contoh saja, Anda akan lihat bahwa jangan menyepelekan masker ya. Selalu gunakan masker kemanapun, bawa peralatan sendiri, kalau perlu Anda bawa minum sendiri, ya bawa tisu basah, bawa hand sanitizer, minum vitamin dan seterusnya ini harus selalu siap ya. Setiap Anda keluar rumah gunakan masker. Kalau ada teman tidak menggunakan masker, Anda ingatkan. Begitulah seterusnya selama situasi pandemi ini masih belum berakhir ya. Kemudian berikutnya, nah, ketika Anda beraktivitas di lokasi KKN, pasti ada posko ya. Apakah posko itu nanti akan ditempatkan oleh wilayah itu di di masjid atau mungkin di posko RW gitu, atau mungkin di tempat industri ya gitu, atau dimanapun posko yang akan ditunjuk oleh wilayah KKN Anda harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Jika rapat pun, rapat dengan teman-teman Anda dalam satu unit, atau mungkin Anda harus beraktivitas dengan orang-orang lain ya yang berada di wilayah Anda, itu gunakan protokol kesehatan. Ini contohnya beberapa kegiatan mahasiswa yang sudah dilakukan seperti ini ya. Nah, jadi saling mengingatkan baik untuk diri Anda sendiri maupun untuk teman Anda yang berada di lokasi KKN. Kemudian saudara ini tidak diizinkan tatap muka. Nah, pada saat nanti Anda survei, silakan Anda bertanya lebih jauh ya kepada pemuka masyarakat apakah diizinkan untuk aktivitas Anda luring total, semua aktivitas harus luring, boleh diizinkan atau justru tidak. Karena situasi seperti ini tidak mudah ya. Masyarakat juga ada yang khawatir dengan kehadiran orang lain atau tamu atau orang baru gitu di lingkungannya. Begitu juga Anda akan masuk ke satu wilayah di mana wilayah itu juga tidak semuanya dalam kondisi aman ya atau negatif semua, itu belum tentu karena situasi seperti ini tidak bisa diukur saat ini ya. Nah, kemudian berikutnya, jika posko Anda nanti di masjid atau di balai RW atau di
manapun, Anda harus punya kegiatan rutin disemprotkan disinfektan. Apakah itu seminggu sekali, apakah itu seminggu 2 kali, tetapi Anda harus menyemprot tempat posko di mana Anda tinggal. Ya, kalau misalnya Anda di masjid juga sama ya, itu harus disinfektan, lantainya, handle pintu disemprot-semprot, gitu, rajin menyemprot ya. Kemudian kan disediakan cuci tangan. Jika tidak ada cuci tangan, apakah misalnya sudah ada cuci tangan tapi belum ada sabunnya, sudah ada sabunnya tapi belum ada tempatnya, barangkali ini menjadi salah satu catatan buat Anda ke depan, apa yang akan Anda lakukan ya gitu. Kemudian sirkulasi udara ya, AC dimatikan, jendela dibuka. Nah tentu kalau ini di masjid ya, tapi kalau Anda lokasi poskonya di wilayah RW yang biasanya terbuka, itu lebih aman. Jika posko Anda dimanapun tempatnya itu seperti ruangan, maka ketika Anda masuk harus tetap buka-buka pintu dan buka jendela ya, tidak berada dalam ruangan tertutup. Kemudian jika Anda akan ikut sholat di masjid ya, atau mau sholat ketika Anda berada di lokasi KKN, diusahakan untuk singkat ya, tidak terlalu lama gitu, menggunakan masjid. Gitu. Kemudian selama kegiatan pelaksanaan KKN ini contohnya saudara, dimanapun Anda berada, apakah itu di posko ya, di masjid, di tempat-tempat lain, seperti ini, jika diizinkan untuk pertemuan-pertemuan, rapat atau koordinasi apapun, situasinya harus seperti ini. Jadi jaga jarak. Kalau ada teman yang terlalu berdekatan, Anda ingatkan, begitu ya, selalu seperti ini. Dan jika ada rapat pertemuan, Anda harus berkoordinasi dengan RW. Pak, kami mau rapat, boleh enggak? Luring sekitar 5 orang, 10 orang, atau paling banyak 15 orang, gitu ya. Jadi harus ada izin warga setempat, kecuali rapatnya itu dalam bentuk Zoom atau Google Meet, itu enggak masalah, gitu ya. Oke, kemudian berikutnya ini kalau Anda melakukan perjalanan ya keluar atau masuk ke wilayah. Nah, sekarang yang akan kita bahas yang kedua adalah bagaimana program literasi yang akan ditempatkan di lokasi KKN. Meskipun tematik Anda itu kaitannya dengan industri dan akuntansi, tetapi KKN itu ada 4 ya, ada keilmuan, keagamaan, seni olahraga, dan tematik. Nah, yang Anda bahas dengan teman-teman itu yang tematiknya, yang sekitar 60-70% kegiatan. Sedangkan program lainnya, baik itu keilmuan, seni olahraga dan keagamaan itu tetap harus Anda lakukan sesuai dengan jam kerja efektif mahasiswa. Nah, sekarang salah satu dari program yang bisa Anda laksanakan itu adalah program literasi bagi masyarakat. Ya, nah sekarang seperti apa sebenarnya program literasi yang bisa diterapkan di lokasi KKN UAD? Yang pertama kita pahami dulu ya. Sekarang literasi ini memang sedang hangat dibicarakan dalam dunia pendidikan ya, terutama dunia pendidikan saat situasi pandemi seperti ini. Kalau dulu orang menulisnya baca tulis, berhitung, begitu, sekarang menggunakan istilah-istilah literasi. Nah, kita lihat dulu pengertian literasi. Literasi adalah keterampilan yang dimiliki seseorang untuk mengolah, mempersepsi, dan memahami setiap informasi yang diperoleh melalui kegiatan membaca dan menulis. Jadi kalau dulu itu hanya membaca menulis saja, sekarang itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi keterampilannya lebih luas lagi, bukan hanya sekedar membaca, memahami, mengetahui, tapi juga diharapkan informasi yang diperoleh dari kegiatan membaca dan menulis itu bisa menjadi satu hal yang menguatkan kepribadian bagi siapa saja yang baca, terutama siswa ya, siswa atau Anda juga termasuk bagian dari itu. Kemudian tujuan literasi itu apa? Mencerdaskan masyarakat dan membentuk kepribadiannya. Diharapkan ketika Anda banyak membaca, itu akan memberikan satu satu kekuatan, satu obat, satu bahan ya yang positif bagi kepribadian Anda dalam menunjang kepribadian Anda. Pendidikan karakter itu sebenarnya yang diarahnya ke sana. Kemudian apa manfaatnya? Semua orang harus melakukan pembacaan literasi. Yang pertama, bertambahnya ilmu pengetahuan dengan banyaknya membaca sebagai jendela dunia ya, apapun yang Anda ingin tahu itu sebenarnya
ada di bacaan, ada kalau dulu ada di buku, kalau sekarang kita tinggal buka laptop ya, hampir semua ada dunia itu di laptop gitu. Tapi di laptop aja harus dibaca kan, tidak mungkin tidak dibaca. Jadi konsep-konsep membaca dan menulis ini dua hal yang penting yang sejak dulu, sejak manusia itu belajar itu dua hal itu membaca dan menulis. Nah, bertambahnya ilmu pengetahuan, meningkatnya kemampuan interpersonal dan verbal. Semakin banyak Anda membaca, semakin terlatih kekuatan Anda untuk berbicara, ya mengontrol diri saat Anda harus menyampaikan ide dan gagasan dalam sebuah pertemuan. Kemudian Anda juga mampu berpikir kritis. Ya. Semakin banyak bacaan, semakin bisa mengontrol emosi, semakin pandai menjalani kehidupan, ya semakin dewasa itu yang akan Anda peroleh jika Anda rajin membaca dan juga menulis. Nah, banyak orang yang suka membaca, tetapi tidak suka menulis. Tetapi orang yang suka menulis itu pasti suka membaca. Ini ya. Nah, ini dua hal yang sebetulnya akan saling menguntungkan. Tidak mungkin orang yang pandai menulis, suka menulis itu tidak suka membaca. Tidak mungkin, karena dia akan menuliskan sesuatu berdasarkan kosakata, perbendaharaan, ilmu, apapun yang dia sudah peroleh sebelumnya. Tetapi orang membaca tidak semuanya menulis karena orang hanya suka membaca saja, membaca, tapi tidak menulis. Nah, ini sebenarnya bisa dilatih ya. Orang bisa menulis itu karena dia rajin membaca. Yang kedua dia punya niat untuk menulis. Nah, saudara nanti salah satu dari luaran mahasiswa KKN di UAD khususnya ya, bukan hanya program KKNT, tetapi juga KKN kampus mengajar, KKN reguler, KKN alternatif, itu semua itu punya kewajiban membuat luaran atau konten ya. Nah, luaran inilah yang kemudian bisa Anda pilih apakah Anda akan menulis jurnal, apakah Anda akan membuat hak cipta, apakah Anda akan membuat poster yang diajukan hak cipta, apakah Anda akan membuat video ya yang diajukan untuk hak cipta, ataukah Anda akan membuat sebuah berita ya. Nah, nanti akan Ibu tambahkan bonusnya ya bagaimana kita menulis berita sebagai satu bentuk luaran. Nah, kemudian berikutnya ini saudara bermacam-macam literasi yang kita tahu saat ini ya. Ada literasi baca tulis, ada literasi numerasi, ada literasi finansial, ada literasi sains, ada literasi budaya kewargaan, ada literasi digital. Nah, ini macam-macam literasi ya. Jadi kalau dulu terkenalnya baca tulis berhitung gitu ya. Sekarang itu lebih cenderung ke numerasi gitu ya. Berhitung bukan hanya sekedar menghitung saja, sebenarnya numerasi itu lebih luas. Sama dengan baca tulis ya. Literasi itu bukan hanya sekedar membaca saja dan menulis, tetapi lebih luas lagi ya dalam konsep seperti itu. Nah, saudara, sekarang baca tulis ini, literasi baca tulis itu akan menggantikan ujian nasional ya. Nah, di sini ada beberapa informasi yang sudah ditulis ya. Membaca dan menulis merupakan literasi paling awal dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa membaca ya, anak-anak itu akan diminta untuk membaca. Itu kelas 1 atau mungkin TK sudah mulai diajari membaca ya. Baca huruf-huruf gitu, baca angka gitu ya. Kemudian baru nanti belajar menulis A1 dan seterusnya. Ini salah satu fondasi ya atau pertama yang kita kenal. Kemudian apa itu literasi numerasi? Nah, literasi numerasi merupakan kecakapan dalam menggunakan simbol dan angka matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, kecakapan literasi numerasi memberi kita kemampuan untuk menganalisis informasi matematis. Kemudian, interpretasi analisis tersebut dapat digunakan untuk memprediksi, memperhitungkan, dan mengambil keputusan. Nah, sebetulnya ini sederhana, saudara ya. Mungkin mahasiswa yang berasal dari matematika akuntansi ini paling canggih ya kalau menghitung angka gitu ya. Pegawai bank itu kan lebih banyak dari akuntansi ya, karena dia berkaitan dengan keuangan. Tetapi di sini kita lihat bahwa literasi numerasi di dalam kegiatan-kegiatan KKN itu bisa Anda aplikasikan secara sederhana di masyarakat. Ya, nah nanti seperti apa bentuknya akan diberikan contohnya. Kemudian yang ketiga, literasi sains. Literasi menekankan pada kemampuan untuk memahami fenomena alam sekitar. Tidak hanya fenomena alam, literasi sains juga mencakup fenomena sosial.
Hal ini dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, dan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta. Nah, saudara, kalau tadi literasi numerasi itu kaitannya dengan berhitung ya. Nah, kalau berhitung saja, kalau zaman dulu itu menghitungnya itu pakai sempoa gitu ya, atau pakai kalkulator. Gitu. Sekarang ketika pandemi seperti ini, banyak pembelajaran online, maka pembelajaran literasi numerasi ini khususnya itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa, kegiatan oleh guru, kegiatan oleh pendamping, ya. Nah, orang tua sebagai pendamping, guru dan juga siswa. Nah, kegiatan literasi numerasi yang sekarang ini pada masa pandemi ini diterapkan pada lingkungan sekitar. Jadi kalau dulu itu misalnya sudut segitiga siku-siku, ya, lingkaran, kemudian sekarang itu beralih ke bagaimana sudut-sudut apa yang ada di dalam rumah Anda. Berapa kalau matematika menghitung berapa kursi yang ada di rumah anak itu ya. Jadi berkaitan dengan lingkungan karena anak belajar di rumah. Kalau dulu itu belajar di sekolah, sekarang itu belajar di rumah. Dan ada panduan-panduan untuk orang tua bagaimana pembelajaran numerasi di sekolah, baik di SD maupun di SMP. Boleh juga membaca ya, membuka YouTube, mau membacakan atau mendengarkan. Kemudian nanti orang tua itu mendampingi siswa. Nah, ini kan sudah masa seperti ini ya. Kemudian berikutnya untuk literasi sains sama ya, pembelajaran literasi sains juga bisa disampaikan oleh guru dan orang tua melalui YouTube, melalui buku bacaan gitu ya. Nah, di sini jadi tidak hanya sekedar bagaimana bumi ya, bagaimana bintang, bagaimana langit, bagaimana alat ukur dan seterusnya, tetapi lebih banyak pada kegiatan-kegiatan berdasarkan fakta di lingkungan. Jadi kalau dulu anak itu diminta membaca buku-buku yang berada di sebagai referensi, sekarang bukan hanya itu tetapi juga mengacu ke lingkungan yang berada di rumah ya. Bagaimana bisa mengapa es itu beku di dalam kulkas gitu ya. Semuanya itu berkaitan dengan kehidupan yang ada di lingkungan siswa ya. Kemudian literasi finansial. Literasi finansial adalah pengetahuan tentang keuangan yang mencerminkan kecakapan dalam menerapkan pemahaman konsep risiko dan keterampilan di bidang finansial. Literasi ini mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Nah, saudara, ini kemampuan literasi finansial itu memang harus dimulai dari kecil ya. Bagaimana anak bisa menabung, bagaimana mahasiswa bisa mengatur keuangan yang dikirimkan dari orang tua, ya bagaimana mahasiswa itu bisa mengatur jangan sampai uang kuliah dipakai untuk keperluan yang lain gitu ya. Jadi harus bisa mengatur ya, bahwa segala sesuatu itu diatur untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan kampus, untuk kepentingan sosial. Nah, jadi bagaimana literasi finansial itu dipupuk sedemikian rupa, bukan hanya ketika sudah mahasiswa, tapi sejak kecil pun literasi finansial ini sangat penting ya. Bagaimana menabung yang baik, berapa uang yang harus ditabung dari pemberian orang tua. Saya kira mahasiswa juga semakin banyak itu ya mendapatkan dana dari orang tua, bukan harus dihabiskan, tetapi bagaimana Anda menyimpan berapa persen. Kalau pelajarannya bukan pelajaran, kalau pengalaman Ibu sering baca Kompas Ibu ya tentang keuangan, itu katanya minimal penghasilan kita itu 30% di save, ya di savingnya, yang lainnya untuk kebutuhan. Saya kira itu salah satu trik bagaimana kita bisa hidup aman. Artinya bisa terjadi sesuatu dalam keluarga atau di depan kita itu kita punya dana untuk menggunakannya ya. Nah, berikutnya, nah ini juga bisa ya nanti kalau mahasiswa dari akuntansi, misalnya di masyarakat itu ada lingkungan kelompok ibu-ibu ya, pasti ada ibu-ibu itu, ibu PKK dan seterusnya. Saudara pun bisa memberikan satu pelatihan ya atau penyuluhan gitu, bagaimana mengelola uang di rumah ya sebagai ibu rumah tangga gitu. Itu salah satu bentuk kegiatan keuangan ya, berita finansial. Bisa juga Anda menyampaikan ke remaja bagaimana mengelola keuangan, uang dari orang tua harus diapakan, kalau jumlahnya sekian berapa
yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Begitu juga anak-anak kecil bagaimana dia bisa belajar menabung. Ya. Jadi pentingnya menabung itu untuk apa? Mengapa harus menabung? Saya kira ini salah satu topik yang perlu diangkat oleh mahasiswa-mahasiswa dari akuntansi ya. Kemudian yang berikutnya adalah literasi digital. Pada era digital ini, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting. Literasi ini yang dapat memberikan kecakapan untuk menyaring informasi. Ya. Dalam pengertian yang lebih sederhana, literasi digital ini lebih mengacu pada penggunaan komputer dan internet. Sedangkan dalam cakupan yang lebih luas adalah kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi media digital, serta membuat konten komunikasi merupakan bagian dari literasi digital. Ya. Saudara, nanti pada saat KKN, tentu program-program Anda itu tidak semuanya bisa dilaksanakan secara luring. Meskipun masyarakat itu mengizinkan Anda untuk luring, tetapi tidak semua dapat dilakukan secara luring. Ada saatnya Anda membuat program video, ada saatnya Anda membuat program pembuatan poster, ya. Ada saatnya Anda juga misalnya membuat PPT ya untuk penyuluhan kepada warga masyarakat. Maka gunakanlah informasi-informasi dari komputer ya atau dari internet itu untuk memberikan hal-hal yang positif dan pasti lebih bermanfaat bagi warga sekitar ya. Kemudian Anda juga diminta untuk hati-hati, jangan menyebarkan berita-berita hoax ya. Kalau tahu itu tidak jelas sumbernya, tidak perlu diedarkan karena itu akan menambah kecemasan masyarakat begitu ya. Nah, dan inilah yang diharapkan bahwa Anda tuh mampu berpikir kritis setelah Anda membaca, mempelajari ya, kemudian Anda juga cakap menyaring informasi, ini informasi yang baik, ini informasi yang benar. Jadi semakin dewasa, semakin Anda mampu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya memberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat atau bagi orang lain ya. Jadi semakin dewasa seseorang sebenarnya lebih mampu mengontrol diri, mampu mengontrol emosi ya. Itu tanda orang-orang yang sudah mulai menunjukkan kedewasaannya. Begitu juga ketika Anda mulai merasa bahwa semua informasi itu dapat diakses, tetapi apa yang sebaiknya Anda akses ya. Informasi seperti apa yang bisa Anda terima dengan baik, informasi mana yang perlu Anda sebarkan, informasi mana yang tidak perlu Anda sampaikan ke teman-teman Anda. Gitu. Begitu juga nanti dalam pembuatan PPT, dalam pembuatan video, apa yang perlu Anda tulis, apa yang perlu Anda jadikan video, ya itu tentu harus berkaitan dengan sesuatu yang positif. Kemudian yang berikutnya adalah literasi budaya dan kewargaan. Sudah seberapa baik kita memahami dan memposisikan diri sebagai individu dalam sebuah negara dengan beragam suku, adat istiadat, bahasa daerah, dan kepercayaan. Semakin baik kita menempatkan diri dalam keberagaman, artinya semakin baik pula literasi budaya dan kewargaan kita. Nah, saudara, literasi ini mencakup hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, maka memiliki literasi budaya dan kewargaan memberi pemahaman nilai yang kuat sebagai warga negara Indonesia. Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Saya kira ini mudah dipahami. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan saudara lakukan dengan program literasi di lokasi KKN? Kan begitu. Seharusnya saudara sudah mendapatkan informasi pembekalan ya dari Bu Iis kalau tidak salah bagaimana menyusun program ya. Nah, dalam penyusunan program literasi pun Anda gunakan rumus ya. Menyusun program itu menggunakan konsep P. Awalan P. Pendampingan, penyelenggaraan, penyuluhan itu nama program. Sedangkan nama kegiatan itu mulai dengan awalan me ya. Jadi untuk memudahkan Anda dengan teman Anda juga, apa programnya? Jangan menggunakan kata me karena me itu adalah rumusan untuk kegiatan. Nah, Saudara, rumusan program dan kegiatan ini di KKN Wade sudah lama digunakan untuk memudahkan mahasiswa dan juga DPL ya ketika berkoordinasi dan mengakses kegiatan mahasiswa dengan melihat kalau program itu menggunakan rumusan awalan P, kalau kegiatan itu menggunakan rumusan awalan M, gitu ya. Nah,
Kemudian kegiatan itu, ya ini beberapa contoh, membuat PPT, melatih apa ya pembuatan, melatih apa namanya nari begitu ya, bisa karena semuanya bisa digunakan, mengedukasi apa, mengajar apa bahasa Inggris, mengajar matematika gitu ya, mendampingi apa bimbingan belajar gitu masuk ke sana. Nah jadi nama kegiatan itu bukan hanya membuat apa ya, membuat sabun cair gitu ya, tetapi untuk siapa? Jadi membuat sabun cair bagi remaja, bagi ibu-ibu. Tidak cukup hanya sasaran, tetapi dilanjutkan di mana? Oh, di RW sini, di pedukuhan sini, di dukuh ini, di desa ini, begitu ya. Dan yang terakhir dilakukan secara daring atau luring karena situasi pandemi ini kegiatannya banyak yang dilakukan secara daring. Maka ketika Anda menyusun rencana kegiatan pun sama ya. Jadi pertama program dulu. Kemudian setelah program itu ada berapa kegiatan. Jadi tidak harus satu program itu satu kegiatan. Bisa satu program itu 2 kegiatan, 3 kegiatan, 4 kegiatan saja boleh. Selama itu masih satu program, berada di bawah payung satu program. Gitu ya. Hanya Anda harus tetap mengambil konsep tadi untuk kegiatan, untuk apa, siapa sasarannya, anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, atau masyarakat umum, kemudian lokasinya di mana, di RW mana, lokasi mana, kecamatan, Umbul Harjo, dan seterusnya. Kemudian secara apa, daring atau luring. Nah ini kata kunci yang harus Anda pegang baik-baik selama Anda menyusun program. Bukan hanya ini di awal diingatkan oleh pembekalan pemateri hari pertama, tetapi juga pada saat terjadinya penilaian ya yang diberikan baik oleh dosen maupun oleh tim LPPM ya untuk melakukan monitoring KKN. Nah, yang dinilai salah satunya adalah menyusun program. Bagaimana menyusun program? Apakah nama programnya sudah benar? Apakah nama kegiatannya sudah benar? Apakah kegiatan itu sudah lengkap ya? Apakah ada nama kegiatannya, ada sasarannya, ada lokasinya, ada metodenya? Jadi ini yang harus Anda pegang kuat ketika Anda menyusun program. Baik program keilmuan, program keagamaan, program seni olahraga, maupun program tematik. Jadi semuanya Anda harus mengacu kepada rumusan program itu kegiatan itu melatih, membuat, mengedukasi, mengajar, mendampingi, dan seterusnya. Ini kata kunci ya. Jadi, nah, kalau nanti sekretaris unit itu menemukan salah satu timnya itu atau anggotanya itu masih tidak bisa membedakan antara program dan kegiatan, maka Anda punya kewajiban untuk saling mengingatkan. Kamu kok programnya kegiatan ini kini terbalik ini kegiatan ini program kan begitu ya. Jadi saling mengingatkan. Nah, sekarang program literasi apa saja yang dapat dilakukan selama Anda KKN? Gitu ya. Apa yang bisa Anda lakukan? Nah, tentu saja Anda bisa contoh yang pertama ini contoh nama program. Kalau Anda itu ya semuanya merencanakan pendirian program literasi, maka Anda bisa milih salah satunya dengan pendirian pojok baca ya. Pendirian pojok baca untuk mengasah literasi baca tulis misalnya. Nah, ini salah satu nama programnya, pendirian pojok baca. Tadi masih ingat ya tadi ya. Kalau program itu ya bisa pendirian pojok baca, pendampingan, penyelenggaraan dan seterusnya. Kemudian nama kegiatannya. Nah, jangan lupa nama kegiatan itu awalannya bisa membuat plang pojok baca ya, menyediakan rak lemari buku bacaan. Nah, tentu ini tidak cukup. Anda harus menambahkan tadi seperti yang Ibu sampaikan. Bagi siapa ya? Pojok baca itu bagi siapa, ya di lokasi mana dan seterusnya. Secara apa, daring atau luring, ya. Nah, kita lihat dulu berikutnya. Kemudian program yang kedua. Program yang kedua, contohnya adalah pendampingan budaya literasi baca tulis. Ya, bisa membuat poster, membuat PPT video, contoh membaca puisi, menulis
puisi, pidato bahasa Inggris, menulis surat bahasa Inggris, ya membuat surat lamaran bagi remaja. Saya kira banyak sekali yang bisa dilakukan untuk program pendampingan budaya literasi baca tulis ini. Kemudian bisa juga kegiatannya itu membaca cerita untuk anak-anak di lokasi. Ya, di lokasi mana, di desa mana, gitu. Secara apa, daring atau luring lah. Bisa nggak Bu kegiatan secara daring? Bisa saja. Nanti ketika Anda survei, Anda kan akan terhubung dengan kelompok-kelompok ya, kelompok pemuda, kelompok anak-anak, kelompok ibu-ibu, begitu kan? Nah, maka itu bisa dilakukan dengan membacakan cerita melalui daring ya, karena sekarang anak-anak sekarang itu sekolahnya aja sudah online, sudah banyak menggunakan laptop. Jadi insya Allah hampir semua punya media, apakah itu laptop atau kan HP gitu ya. Kemudian melatih membaca puisi bahasa Inggris, boleh silakan ya. Bagi siapa? Bagi anak SD. Di mana? Di desa ini. Secara apa? Luring atau daring gitu. Jangan lupa kalau daring itu berarti online. Kalau luring tatap muka ya, dilakukan secara langsung. Meskipun saudara langsung ini tentu dibatasi dengan jumlah siswa yang berada di posko. Apakah 5 orang, paling banyak berapa, apakah 10 orang. Karena masyarakat pun akan khawatir ketika Anda mengadakan kegiatan luring, banyak siswa yang berkumpul di posko Anda tanpa menggunakan protokol kesehatan ya. Kemudian bisa juga ini tadi melatih berpidato. Jadi kata kuncinya kalau program itu pendampingan ya, pembuatan, penyelenggaraan begitu, sedangkan nama program itu dimulai dengan membuat ya, membacakan, melatih, gitu, mendampingi dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya, ini contoh juga ya, karena Anda akan sampai ke sana. Nama programnya apa? Penyelenggaraan diskusi budaya dan lomba literasi. Wah, ini kita mengadakan lomba literasi, Bu. Boleh silahkan, karena itu kegiatan-kegiatan unitnya. Apa saja kegiatannya? Nah, kita lihat nanti. Bisa membuat poster lomba literasi, karena Anda akan mengadakan lomba. Ini lombanya apa? Lombanya bukan lomba rame-rame, ya, bukan lomba ngumpul, lomba melukis juga ngumpul, lomba baca puisi ngumpul, lomba menyanyi ngumpul, bukan ya. Tetapi bagaimana kegiatan-kegiatan itu diolah sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa oleh Anda agar rencana kegiatan Anda berjalan dengan lancar tanpa mengesampingkan protokol kesehatan di lokasi masyarakat masing-masing. Ya, jadi di sini ada menyelenggarakan lomba baca puisi digital. Wah, berarti mahasiswa baca puisi sendiri-sendiri, videonya serahkan ke Anda, begitu sebagai panitia. Bisa juga lomba menulis puisi bagi remaja. Menulis puisi, apakah itu di WA, dikirimkan, begitu ya. Jadi banyak cara kegiatan-kegiatan literasi ini dilakukan oleh mahasiswa di lokasi KKN. Kemudian menyelenggarakan bedah buku bacaan, sama, bisa berkumpul 5-10 orang remaja atau bisa lewat Zoom dan Google Meet ya. Nah, bukunya apa ya? Bukunya yang disukai remaja tentunya. Yang disukai remaja, apa yang mau dibahas ya? Apakah itu buku-buku yang populer ataukah itu buku-buku keagamaan? Yang jelas Anda harus mengikuti selera remaja, tetapi harus tetap dicek ya bahan-bahan untuk menjadi bedah buku itu, buku yang seperti apa. Kemudian satu lagi nih, Anda bisa mengundang penulis untuk berdialog bagi remaja di lokasi secara daring atau tidak daring. Kalau Anda di lokasi Unggul Harjo, coba cari apakah ada seniman di lingkungan Anda ya, di daerah Unggul Harjo itu yang bisa diundang, atau mungkin dari daerah lain diundang, bukan dari luar kota ya, tapi di daerah sekitar itu. Nah, itu pun sama, apakah di lokasi KKN diundang secara daring ataukah lewat Zoom. Saya kira lebih aman lewat Zoom ya, atau lewat Google Meet. Nah, saudara, ini beberapa contoh untuk kegiatan penyelenggaraan diskusi budaya dan lomba literasi ya. Jadi jangan bayangkan lomba literasi itu ngumpul bareng-bareng begitu, enggak, tetapi disiasati bagaimana kegiatan lomba literasi itu berjalan, tetapi pelaksanaannya dihindari sebanyak mungkin untuk pertemuan-pertemuan.
Nah, ini contoh lagi. Tadi yang pertama Ibu katakan programnya mahasiswa itu mendirikan pojok baca. Apa sebetulnya yang bisa dilakukan ya oleh mahasiswa ketika punya program pendirian pojok baca? Yang pertama tentu Anda dapat menyumbang buku bacaan ya, karena ada 9 mahasiswa, kalau satu mahasiswa saja nyumbang 2 buku bacaan, saya kira itu sudah sangat baik ya. Kemudian Anda juga bisa mencari donatur. Mencari donatur bukan hanya harus keliling dari satu rumah ke rumah pintu, tapi bagaimana donatur itu dicari di lingkungan sekitar Anda sendiri. Caranya dengan apa? Membuat poster. Poster, edarkan, membuat seperti ini, kemudian Anda tulis nama Anda, ya, nomor kontaknya, kemudian nanti Anda sebarkan di grup WA, siapa yang punya nomor kontak, siapa yang punya buku tidak digunakan, atau buku di rumah yang masih bagus tetapi lama tidak dibaca. Kemudian tentu pojok baca ini harus ada tempatnya, di mana tidak perlu mendirikan bangunan, tidak perlu, tapi cari lokasi-lokasi yang memungkinkan itu dijadikan pojok baca. Misalnya apa? Masjid. Apakah di masjid ada apa namanya, ruang sedikit ya sekitar di beranda? Tidak perlu ada ruang khusus untuk membaca, tidak. Tapi mungkin ada lemari yang lama tidak dipakai, itu bisa menjadi bahan Anda untuk menyimpan buku bacaan. Ataupun mungkin Anda bisa membeli rak buku yang sederhana yang bisa Anda simpan. Yang jelas selama Anda di lokasi KKN, ada buku-buku yang bisa dibaca oleh anak-anak. Bagaimana membacanya? Sama seperti tadi ya, contoh yang paling atas, bisa dipinjam bukunya, dibawa pulang, ataupun Anda bisa dibaca ya, atau dibantu dibacakan untuk yang anak-anak balita. Jadi ini saudara membuat poster untuk diedarkan, menerima donasi buku. Bukan harus Anda minta-minta keluar wilayah itu, tidak perlu. Apalagi door to door, bukan. Mahasiswa KKN UAD itu tidak akan diminta untuk door to door mendapatkan sumbangan ya, tetapi bagaimana Anda itu menggunakan poster untuk disampaikan ke masyarakat. Siapa tahu nanti ada ibu-ibu yang rumahnya banyak buku bacaan tidak terpakai, bisa disumbangkan menjadi satu ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa Anda lakukan sebagai program literasi? Anda bisa menginventaris buku bacaan, berapa buku yang diterima tadi. Buku ada, biasanya kan ada buku apa namanya, mungkin kalau mahasiswa, Bu kami akan menyumbang buku 1 orang 5, boleh silakan. 5 itu jangan bayangkan tebal-tebal, kalau buku-buku bacaan untuk cerita anak-anak, buku bacaan itu biasanya lebih lebih ringan, lebih enteng, dan lebih murah. Apalagi kalau ada diskon gitu ya, pasti lebih murahnya. Di sini mahasiswa tuh membuat inventaris ya, buku-buku bacaannya seperti ini. Judul buku, penerbit, kategori gitu ya. Nanti inilah yang akan ditinggalkan di lokasi KKN sebagai bentuk kegiatan Anda di bidang literasi. Kemudian apalagi yang bisa Anda lakukan? Anda bisa membuat barcode ya, membuat nama ini, dikasih apa tuh namanya, yang bisa ditempel ya di buku yang menerima sebagai sumbangan. Saya kira ini satu program-program yang bisa Anda lakukan ya. Kemudian ada mahasiswa yang memanfaatkan rak buku di masjid ya, atau mungkin juga ada rak kosong di balai RW begitu ya. Dan tentu ini Anda harus koordinasi ya dengan RW setempat. Seperti apa buku itu, boleh nggak dipakai. Tapi ada mahasiswa yang membeli ya, membeli rak buku sederhana yang di pinggir jalan itu ya, untuk disumbangkan di musola. Tadi juga ada. Nah, membuat poster itu bukan hanya sekedar mencari donasi, ya, tetapi juga Anda membuat poster untuk menarik perhatian siswa. Bagaimana anak-anak di lingkungan Anda KKN itu tertarik untuk membaca buku di pojok baca. Ya. Kemudian, nah untuk khusus untuk anak-anak kecil nih ya. Nah ini kalau anak kecil kan memang tidak bisa nih satu meter gitu ya, karena masih sangat kecil dan mereka membutuhkan pendampingan. Biasanya anak-anak KKN tetap Anda sebagai mahasiswa yang harus menjaga untuk selalu pakai masker, dan Anda bisa membantu mereka untuk membacakan cerita. Nah ini adalah membacakan cerita atau storytelling ya. Kemudian buku-buku bacaan yang tadi Anda peroleh dari donasi, dari sumbangan Anda sendiri gitu ya, itu nanti Anda bisa mengumpulkan berapa buku ya yang sudah ada, atau berapa buku yang Anda tambahkan.
Kemudian kalau sudah mendapat buku banyak, nah ini, Anda mungkin tidak akan mengira ya kalau ternyata masyarakat itu sangat mendukung program literasi ya. Beberapa mahasiswa KKN di beberapa KKN alternatif dan reguler ketika punya program pojok baca atau literasi ini sangat didukung oleh warga karena selama ini buku-buku mungkin sudah bosan dibaca oleh anak-anak. Mereka butuh bacaan-bacaan yang segar gitu ya. Tetapi ketika di rumah sudah dibelikan oleh orang tuanya hanya satu dua saja kan bosan kalau dibaca itu sendiri. Kalau disumbangkan ke satu pojok baca, kemudian semua warga juga punya satu dua buku-buku bacaan yang tidak terpakai di rumahnya, ketika dijadikan satu itu menjadi bacaan baru bagi anak yang lain. Nah, inilah tugas Anda bisa memilah mana buku bacaan yang diperoleh dari donatur, mana yang disumbangkan dari Anda, diinventarisasi, kemudian dicatat, dan nanti inilah yang akan Anda tinggalkan di lokasi. Ini suatu kegiatan yang nyata, satu kegiatan yang akan meninggalkan kesan yang mendalam bagi Anda dan juga nanti bagi warga masyarakat. Bahwa buku itu tidak akan mudah hilang ya. Kalau hilang hanya satu dua saja, tetapi kalau Anda menyumbang cukup seperti di foto ini, kelihatannya nanti akan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Nah, saudara, kegiatan yang lain seperti yang tadi disampaikan bisa melatih berpidato, melatih membaca puisi seperti ini, ya mahasiswa bisa mendampingi. Jika memungkinkan terjadi kegiatan luring, maka lakukanlah seperti ini. Disuruh maju anak-anak membaca. Nah, ini adalah program-program literasi, saudara ya. Disuruh maju membacakan cerita. Kalau yang untuk anak-anak kecil dibacakan oleh Anda, baik membaca cerita Nabi maupun cerita-cerita yang lain ya, yang jelas membangun pada pendidikan karakter yang lebih baik lagi seperti ini. Mungkin Anda juga bisa berlatih berpidato bahasa Inggris, membaca puisi bahasa Inggris ya, atau mungkin bahasa puisi dari bahasa lain juga saya kira menarik ya. Nah, inilah yang akan Anda coba lakukan meskipun tematik Anda KKN-nya itu KKN tematik dari akuntansi dan dari satu lagi tuh teknik industri, tetapi program lain seperti seni olahraga keagamaan dan seterusnya itu bisa menggunakan seperti contoh-contoh yang disampaikan. Oke, berikutnya Ibu akan menyampaikan materi yang kedua. Oke. Bentar, Ibu mau buka dulu yang baik. Berikutnya ini materi terakhir dari Ibu ya untuk pembuatan konten. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu, selain Anda mendapatkan materi tentang edukasi dan literasi, ini juga salah satu yang akan Ibu sampaikan, yaitu bagaimana Anda membuat konten luaran, khususnya untuk publikasi ya. Luaran itu yang bisa Anda lakukan adalah membuat poster video yang diajukan ke Hak Cipta, ya, ke HKI, ke Center UAD, tetapi Anda harus tahu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Misalnya pertama membuat poster dulu, yang kemudian Anda mengisi form dulu, kemudian Anda menyiapkan materai, ya, menyiapkan KTP, ya, kemudian mengunggahnya dan seterusnya. Itu proses-proses yang harus Anda ketahui ya. Ada dua biasanya, poster, video itu yang diajukan untuk hak cipta. Buku juga bisa, poster, buku, video, dan hak cipta. Kemudian yang kedua, Anda boleh milih ya publikasi luaran KKN itu dalam bentuk berita di media massa. Nah, ini yang akan Ibu sampaikan ya. Jadi berita di media massa baiknya itu adalah sasarannya adalah media massa yang cetak dan online, ada dua-duanya ya, baik lokal maupun nasional. Tapi untuk mahasiswa akan lebih baik kalau kita menggunakan media massa di lokal ya. Kalau di Jogja itu KR ya, KR, Kedaulatan Rakyat bisa digunakan. Nah, sekarang kita lihat.
Saudara, untuk media online, ya, media online disebut juga media daring, media siber atau situs berita, media yang tersaji secara online di internet. Nanti sasaran Anda dalam menulis berita, luaran, apa saja yang bisa Anda tulis dalam bentuk berita nanti Ibu sampaikan. Secara umum media online adalah segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet, ya. Oke, lihat yang terakhir saja. Penulisan berita di media massa, di media online menggunakan gaya bahasa, gaya menulis online karena perbedaan karakteristik media dan pembaca online dengan media pembaca berita konvensional atau media cetak. Oke, berikutnya. Nah, apa yang akan kita tulis? Berita apa yang akan Anda tulis ya untuk dijadikan luaran dalam KKN ini? Berita adalah informasi tentang suatu peristiwa penting yang menarik. Berita dipahami ya sebagai laporan wartawan. Biasanya wartawan itu yang menulis berita, tetapi sekarang itu justru Anda yang menulis berita. Nah, luaran KKN ini ya diwajibkan satu unit itu minimal satu. Apakah itu Anda membuat publikasi, ataukah Anda akan membuat video, ataukah Anda akan membuat poster atau buku begitu ya. Nah, salah satunya adalah berita. Nah, kalau dulu orang-orang menulis itu wartawan, datang ke lokasi, kalau sekarang itu Anda sendiri yang menjadi wartawannya. Anda sendiri yang menjadi wartawannya, Anda yang mewawancarai, Anda yang mungkin yang melakukan kegiatan, unit Anda, dan Anda yang meliput berita, Anda yang menulis, Anda yang mengirimkannya, ya gitu ya. Nah, tetapi jangan lupa meskipun itu Anda yang melakukan kegiatan, tetapi ada sumber-sumber atau narasumber yang kita wawancarai ya untuk menambah riset data. Berikutnya nilai berita tidak perlu ya, tidak penting banget. Nah, sekarang ini, peristiwa yang memenuhi minimal salah satu nilai berita di atas dilaporkan wartawan. Maksudnya Anda yang dengan mengacu pada unsur 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W, who, what, when, where, why, how. Siapa? Ya, siapa? Siapa yang melakukan kegiatan penyuluhan itu? Siapa? Terus apa yang dilakukan? Kapan dilaksanakan kegiatan itu? Di mana kejadiannya atau peristiwanya di mana? Mengapa peristiwa itu terjadi? Ya, kemudian bagaimana peristiwa itu terjadi? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita tulis dalam buah berita. Nah, nanti Ibu juga akan berikan contoh ya, contoh berita seperti apa yang sudah ditulis oleh teman-teman Anda. Siapa saja yang terlibat dalam kejadian atau peristiwa. Bisa sebagai pelaku, bisa sebagai korban atau pemeran utama, pengganti, dan seterusnya. Bisa orang, lembaga, organisasi, pejabat tertentu, dan sebagainya. Ya, kalau di sini misalnya nanti mahasiswa KKN UAD gitu ya. Atau mungkin tempat Anda yang sekarang dijadikan lokasi ya. Apa peristiwa yang terjadi? Kejadiannya apa? Acaranya apa? Apakah Anda memberikan pelatihan? Apakah Anda memberikan penyuluhan gitu ya? Atau kegiatan lain yang sangat penting. Kemudian kapan kejadiannya? Kapan peristiwa itu? Kalau itu pelatihan, kapan pelatihan itu dilaksanakan ya? Pada hari apa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Itu penting karena berita itu disajikan aktual. Tidak bisa kegiatannya sudah seminggu yang lalu Anda baru buat dan Anda kirimkan ke media massa. Pasti sudah tidak dimuat karena bukan berita lagi, karena nilai berita itu adalah aktual, harus terbaru ya. Jadi kalau misalnya hari ini kegiatannya Anda sudah siapkan tulisannya, kemudian Anda kirimkan ke media. Ya. Kemudian di mana ya kegiatan ini terjadi? Penyuluhannya di mana? Di mana kampusnya, di mana di ruangannya, atau di mana tempatnya di jalan apa gitu dan seterusnya, atau di gedung-gedung mana. Kemudian mengapa pelatihan itu harus diselenggarakan gitu ya? Mengapa pelatihan itu harus dilaksanakan? Apa pentingnya? Gitu. Nah, tentu saja ketika Anda akan mendapatkan informasi ini, Anda harus wawancara ya kepada ketua panitia, kepada narasumber gitu ya. Bahkan Anda mungkin perlu mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian bagaimana proses kejadiannya itu, bagaimana proses pelatihannya itu, apakah berjalan dengan baik, siapa saja pembicaranya, berapa pesertanya, begitu ya. Nah, kemudian dengan demikian secara teknik menulis di media modern itu hanya menyusun 5W1H ya. Oke. Kemudian ini komposisinya. Ketika kita menulis berita online, saudara, itu yang pertama adalah judul. Tidak ada berita tanpa judul. Tidak ada
Judul itu seperti kepala ya, bagi manusia itu sebagai kepala berita. Kemudian yang kedua harus ada tanggal. Ya, misalnya hari ini berarti 17 Agustus 2021. Itu tanggal yang ditulis. Kemudian yang berikutnya adalah teras berita atau lead. Ya, nah, kemudian baru berikutnya tubuh berita. Ini urutannya berita itu. Kemudian di dalam penulisan berita ada teknik yang disebut dengan piramida terbalik. Ya. Komposisi naskah berita disusun dengan format pemberitaan yang dikenal dengan pembukaan terbalik. Jadi maksudnya kalau menulis itu yang penting itu bagian atas. Semakin ke bawah itu semakin kurang penting, semakin tidak penting. Jadi kalau nanti Anda menulis 2 halaman, kemudian oleh redaktur ini dianggap terlalu panjang, maka dipotong. Itu yang dipotong adalah bagian bawah. Ya. Jadi yang semakin tidak penting itu yang di bagian bawah itu akan dipotong dan itu tidak akan mengurangi nilai berita, gitu ya. Nah, itu pengalaman Ibu jadi mahasiswa dulu pernah jadi wartawan ya, jadi penulis lepas di Kartini, di eksperimen gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi Ibu tahu betul bagaimana kinerja wartawan dan kinerja redaktur ketika berita itu ditulis sudah seminggu yang lalu itu tidak akan dibaca ya. Karena itu beritanya sudah kadaluarsa, sudah tidak berita lagi ya. Kemudian berikutnya judul berita. Nah, Saudara perhatikan judul berita. Judul berita itu ya merupakan bagian berita yang pertama kali dilihat oleh pembaca. Jadi harus menarik. Kalau judulnya tidak menarik, tidak akan dibaca. Nah, ini salah satu standarnya kita lihat. Satu, menggambarkan, meringkas, dan mencerminkan isi berita. Jangan sampai judulnya pelatihan apa, tapi isinya tentang kegiatan yang lain. Pasti tidak mungkin dimuat itu karena tidak ada relevansinya. Kemudian ringkas, to the point. Ya, tidak ada judul itu berbunga-bunga, ya, panjang, beberapa kalimat tidak mungkin ya. Jadi judul itu pasti ringkas. Kemudian, nah ini catatan kalimat lengkap, minimal terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat lengkap. Jadi tidak ada judul itu judulnya hanya satu kata, tidak ada. Ya, tidak juga judul itu kalimat-kalimat yang tidak efektif. Tidak ada kalimat-kalimat majemuk bertingkat misalnya. Tapi diusahakan minimal kalimat itu terdiri subjek dan predikat. Ya. Kemudian nama seseorang hanya digunakan dalam judul jika dia tokoh. Jadi kalau misalnya Camat Umbul Harjo, oke lah itu dikenal ya sebagai di Warung Broto. Gitu. Tapi kalau seseorang yang tidak dikenal itu tidak baik kalau dimasukkan sebagai salah satu info di dalam berita. Kecuali Anda membuat features ya. Kemudian berikutnya menggunakan tanda kutip jika judul berupa kutipan jelas tidak mengandung makna ganda, jadi tidak boleh bermakna ganda, judul itu harus jelas, dan menggunakan kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Ya, Anda bisa bedakan ya kalimat aktif itu me, kalimat pasif itu di atau te. Hindari kalimat tanya, Jadi jangan judul itu kalimatnya kalimat tanya. Jadi justru tidak memberikan informasi ya. Kemudian tadi, nah di dalam penulisan judul kadang-kadang ada wartawan yang menghilangkan prefix. Ya, misalnya harusnya Presiden meninjau lokasi banjir, tetapi Presiden tinjau lokasi banjir. Itu boleh nggak Bu? Boleh. Artinya wartawan itu meringkas sedemikian rupa agar satu lebih ringkas, yang kedua lebih mudah dipahami ya. Karena meninjau dan tinjau itu sama sebetulnya artinya, hanya ini dihilangkan prefixnya. Kemudian berikutnya hindari penulisan judul dengan menggunakan huruf kapital semua. Jadi tidak ada judulnya itu penulisnya judul itu besar semua hurufnya ya. Jadi tetap aja seperti Anda menulis judul makalah jadi hanya huruf pertama yang besar. Kemudian sekarang yang kedua teras berita. Jadi setelah judul, yang kedua itu tadi tanggal, kemudian berikutnya adalah teras berita atau lead. Nah, lead ini merupakan alinea pertama dalam sebuah naskah. Jadi kalau Anda mau membuat berita itu ada yang bisa dibaca. Kalau di koran Anda lihat itu hurufnya agak besar, lebih besar hurufnya sedikit dibandingkan dengan isi. Itu yang disebut dengan lead ya. Nah, wartawan biasanya menyampaikan inti berita ini di bagian ini. Jadi intinya yang 5W1H itu ada pada bagian ini. Oke, berikutnya pemula atau yang sedang belajar menulis berita umumnya menulis teras dimulai dengan unsur when, apa, ya, kapan, ya, di mana. Berbeda dengan wartawan profesional yang umumnya menganalisis teras dengan unsur siapa atau apa. Contohnya ini, ya, kita lihat bawahnya. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni
2020 telah diadakan seminar oleh Yayasan Rumah Komunikasi bertempat di Gedung Sate Bandung. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini contoh berita yang kedua. Sejumlah mahasiswa di Jabodetabek akan melakukan aksi bela rakyat 121 pada 2007 di depan Istana Jakarta. Nah, ini teras berita. Untuk membuat sebuah berita yang baik itu harus mengandung 5W1H. Maka lihat dari sini, mana hu-nya? Oh, ini sejumlah mahasiswa di Jabodetabek ini, ya. Kemudian apanya? Melakukan bela aksi. Kemudian kapan? Ini 12 Desember, 12 Januari, ya. Kemudian di mana? Di depan istana. Ini sudah terjadi semua. Mengapa? Terkait kebijakan pemerintah. Bagaimana rencananya beberapa peneliti akan ikut dalam aksi tersebut. Nah, ini yang disebut dengan teras berita. Ini yang disebut dengan 5W1H harus ada di sini, ya. Kemudian berikutnya nanti ke bawah Anda sudah mulai menceritakan bagaimana kegiatan itu diikuti oleh berapa peserta, ada mungkin 50-an, mereka berangkat dari kampus mana dan seterusnya. Itu kalau berita aksi, ya. Oke. Kemudian isi berita berikutnya setelah teras berita, yaitu adalah isi berita. Nah, isi berita ini umumnya akan lebih lancar ya, karena lebih detail gitu. Anda akan lebih tahu, misalnya siapa yang memberi penyuluhan, ya, disampaikan oleh siapa, materinya apa, diikuti oleh berapa peserta, dan seterusnya nanti akan semakin lancar sesuai dengan apa yang ingin Anda sampaikan, ya. Kemudian tujuan kegiatan itu apa, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ketua panitia misalnya gitu. Nah, ini tip lainnya harus ada gambar. Saudara, gambar ini penting, ya. Ketika Anda menuliskan berita harus ada gambar, minimal 1 Anda kirimkan. 1, tidak usah banyak, paling banyak 2, ya, untuk dapat dipilih oleh redaksi. Tapi 1 saja sudah cukup, ya. Tapi 1 pun yang harus betul-betul menggambarkan aktivitas Anda sebagai mahasiswa UAD, ya. Oke, kita lihat berikutnya. Satu lagi, ya, Ibu akan memberikan contoh luarannya. Nah, ini yang sudah ditulis oleh mahasiswa. Anda yang mau bertanya boleh langsung nanti nulis di chat, ya. Kalau Ibu sudah selesai menyampaikan ini akan Ibu jawab. Nah, sekarang kita lihat, saudara. Nah, ini contoh luaran yang ditulis oleh mahasiswa KKN Kampus Merdeka Mengajar 1, ya. Ini, ya. Ini fotonya. Oke, sudah baik karena fotonya ini berkaitan dengan kegiatan adaptasi teknologi kepada guru-guru SD IT Al-Islam Suntu Kota Bima, ya, gini, ya, ini. Nah, ini ditulis oleh mahasiswa kita, oleh mahasiswa UAD, ya, di berita Bima, ya, pendidikan. Ini gambarnya sudah baik, ya, karena menunjukkan aktivitas. Tetapi yang kurang menurut Ibu itu adalah pakaian. Jadi kalau Anda nanti mengirimkan berita, beri tanda, ya, bahwa Anda itu masuk UAD dengan menggunakan kostum UAD atau pakai jaket alma mater UAD, ya. Jangan lupa itu, karena kalau seperti ini tidak ada yang tahu apa benar ini mahasiswa UAD, apa benar ini pesertanya guru-guru, kan seperti itu, ya. Kemudian berikutnya kita lihat. Nah, saudara, ini sebenarnya satu kurangnya apa? Kurang tanggal, ya. Harusnya ketika menulis itu harus ada tanggalnya. Tanggal berapa ditulis, ya. Kemudian barulah. Nah, kita lihat. Ini mahasiswa sudah menulis berita, ya, yang sudah dimuat ini sama seperti ini kira-kira ini. Nah, jadi menulis berita itu hanya 2 halaman, saudara, sudah cukup luaran, ya. Luaran itu 2 halaman. 1 foto ini maksimal 2 halaman, ya. Nah, mungkin mahasiswa menulis 3 halaman, tapi dipotong tadi seperti yang disampaikan, ada piramida terbalik, ya. Jadi ada bagian yang dipotong. Kemudian kita lihat. Nah, sesungguhnya yang ditulis oleh mahasiswa ini yang disebut dengan lead, ya, atau teras berita tadi. Tetapi mahasiswa kurang efektif menyampaikannya sehingga bertele-tele. Ya, sesungguhnya pada bagian ini cukup menyampaikan 5W1H yang di sini. Program kampus mengajar yang dicetuskan oleh Mendikbud Nawirahan yang bertujuan. Nah, sebetulnya kan ini kalau dapat dikatakan ini sebagai keterangan, kan, ya, karena di sini ada duta kampus mengajar di SDIT terdiri dari nama-nama mahasiswa, ada yang dari Ahmad Dahlan, ada yang dari UII, ada yang dari Universitas Mataram, ya, melakukan salah satu program berupa adaptasi teknologi.
Ya, ini kapan? Sabtu 12 Februari. Di mana kegiatannya? Nah, untuk apa? Ini sudah dijawab oleh mahasiswa. Bagaimana dan seterusnya sudah dijawab. Nah, yang Ibu tebalkan ini adalah kata-kata kunci yang harus ada di dalam lead sebuah berita. Kalau yang tidak Ibu tebalkan, ini sebetulnya kalimat-kalimat yang tidak efektif yang ditulis oleh mahasiswa. Ya, sebenarnya tidak penting. Ya, artinya tidak ada itu pun tidak apa-apa, karena kata kuncinya di dalam penulisan lead atau teras berita ini cukup dengan 5W1H. Nah, baru yang berikutnya ini adalah tubuh, saudara. Tubuh ini adalah isi dalam sebuah berita. Kalau tadi dikatakan kegiatan ini dilakukan oleh siapa, ya pada hari apa, tanggal apa, di mana dan seterusnya, maka pada isi berita itu sampaikan yang lainnya. Misalnya tujuan kegiatan ini adalah agar para guru menggunakan ini bla 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 berikutnya. Anda sudah bisa sendiri. Kemudian para dewan guru antusias. Nah, ini untuk menjelaskan how-nya bagaimana kegiatan itu dapat dilaksanakan. Ternyata diikuti oleh guru secara antusias. Nah, ini harusnya kan ada di sini tadi ya. Nah, ini. Kemudian berikutnya, sedangkan Ibu Eka, nah hindari kata sedangkan di awal kalimat ya saudara, Ibu Eka Yulianta selaku Kepala Sekolah SDET berapresiasi kegiatan. Nah ini kan beliau mengatakan, ya, tanda kutip, terus kemudian ini kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Kepala Sekolah hasil dari wawancara Anda kepada kepala sekolah. Jadi ketika Anda melakukan aktivitas, ya memberikan penyuluhan atau kegiatan apapun, Anda meminta informasi dari narasumber, apakah itu kalau mengundang Pak Camat, tanya Pak Camat, bagaimana tanggapan Pak Camat tentang kegiatan ini. Kalau Anda mengundang dari industri gitu, Anda tanya kegiatan ini bagaimana, atau Anda bisa juga mewawancarai narasumber ya. Bagaimana dan atau ketua panitianya. Jadi kalau misalnya di dalam satu tim Anda itu ada 9 orang ya, kemudian yang menulis mesti bukan ketua panitianya ya, harus tim yang lain. Nah, ketua panitianya akan menyampaikan apa tujuannya dan Anda pasti lebih tahu. Sehingga ketika kegiatan ini sudah selesai, draft pembuatan berita ini sudah harus disiapkan oleh Anda. Begitu acara selesai, Anda tinggal kirim ke media cetak. Sehingga 1 atau 2 hari ini harus dimuat. Kalau tidak dimuat, ya tulisan Anda yang dikirimkan ke media cetak tadi, berarti itu tidak akan dimuat. Berarti ada yang kurang dong. Ya, mungkin beritanya kurang aktual, gitu. Seperti itu. Kemudian jangan lupa menuliskan nama. Tentu saja ini kalau Anda satu unit ya, mungkin Anda bisa menyebutkan beberapa mahasiswa di sini. Kemudian berikutnya adalah contoh lagi, ini dimuat di Jateng, Jawa Tengah ya. Ini lihat korannya seperti ini. Anda lihat ya, mana luaran mahasiswa UAD. Ini tentu saja yang merah ya. Ya. Nah, beritanya segini. Ini kalau ditulis diketik ini kira-kira 1 halaman lebih sedikit ya. 1 halaman lebih sedikit, tapi ada fotonya. Nah, jadi saudara seperti ini contoh luarannya dan bukti luaran Anda itu nanti harus diunggah seperti ini. Ini yang dibesarkan ini. Kita lihat apa sih yang ditulis oleh mahasiswa UAD ini ya. Nah, nih, mahasiswa kampus mengajar latihnya. Tadi Ibu katakan ya, judul itu boleh menghilangkan trafiknya. Jadi bukan mahasiswa kampus mengajar melatih guru, tapi dia menggunakan kata latih, nggak apa-apa boleh. Mahasiswa kampus mengajar latih guru SDIT di Kendal membuat media pembelajaran. Judulnya singkat ya. Kemudian jangan lupa lihat ada fotonya sudah mulai mencerminkan bahwa ini kegiatan mahasiswa KKN UAD dengan menggunakan jas alma mater ya. Jadi ini Ibu apresiasi ya kalau mahasiswa itu menggunakan jas alma mater gitu. Kemudian berikutnya kita lihat, nah ini saudara yang disebut dengan lead sebetulnya ini. Tapi karena mahasiswa juga mungkin terbatas menulisnya, ya belum ada pembekalan atau bagaimana, ini mulai kampus mengajar angkatan 1 UAD Yogyakarta mengadakan pelatihan membuat media pembelajaran bagi guru-guru SDIT, School, Jamel dan seterusnya 22.6 sekian. Tidak, masih ada how-nya bagaimana dan kemudian apalagi why-nya ya belum ada di sini. Ini yang disebut dengan teras berita ya, teras berita atau lead tadi. Nah, ini yang disebut dengan tubuhnya, tubuh berita, isi berita. Dengan tema pelatihan konten kreator media pembelajaran untuk guru, school, bertujuan untuk, nah ini juga sebenarnya ada kalau kalimatnya sebenarnya kurang terlalu baik ya, sehingga mungkin banyak yang dipotong nih oleh redaksi sehingga hanya tertulis seperti ini ya.
3 pemateri yaitu ini ditulis, kemudian ditulis nama Anda dari. Yang penting ada nama Anda dan Universitas Ahmad Dahlan sebagai bentuk luaran. Kira ini, kemudian kita lihat lagi contohnya masih ada di bawah ya. Ya, Ibu sengaja clipping ya mahasiswa-mahasiswa kampus mengajar untuk mempelajari apa yang kurang dari karya-karya mereka. Ini contoh yang ketiga, mahasiswa kampus mengajar Bangka Selatan adakan webinar penyusunan soal di era revolusi industri. Bagaimana fotonya apa? Ya tentu saja karena ini webinarnya online ya, contohnya fotonya foto online webinar. Nah, kita lihat saudara, nah ini yang disebut dengan apa namanya, teras beritanya. Ini yang kurang adalah tanggal kegiatan. Kalau Anda lihat di KR itu biasanya ini sudah ada tanggalnya. Ya, kemudian ini kegiatan webinar ini dilaksanakan pada hari Sabtu di sini atas kerjasama ini dan seterusnya, dia oleh 25 materi dan seterusnya materi disampaikan kegiatan nih. Ini tidak dijelaskan bagaimana ya, bagaimana atau bagaimana kegiatan itu dilaksanakan, apakah sukses ataukah bagaimana, itu hanya atas kerjasama ini pada hari ini ya, diikuti oleh sekian gitu. Nah ini yang disebut dengan tubuh berita atau isi. Astuti Wijaya itu selaku dosen pembimbing lapangan mengatakan, saudara, ini tanda kutip gunakan jika Anda mengutip kata-kata narasumber. Dan ini diperoleh ketika Anda melakukan wawancara dengan narasumber ya. Ini kemudian ini. Nah, ini juga sebenarnya tidak efektif ya. Di sini mengatakan, di sini ucapnya gitu ya. Di sini udah diulangi lagi namanya. Kemudian Ngadiran selaku kepala sekolah SD dalam kata sambutannya juga mengatakan, jadi ketika narasumber itu memberikan sambutan, Anda tentunya mendengarkan dengan lebih detailnya apa sebenarnya yang ingin disampaikan ya. Di dalam sambutannya boleh disampaikan. Jadi seperti ini. Nah, ini semakin ke bawah itu sebenarnya bisa dipotong ya, karena tidak terlalu penting misalnya gitu ya. Ini penulisnya sudah ada, mahasiswa pendidikan biologi Budi Mariati. Nah, kemudian ya ini saudara, satu lagi kita lihat. Kalau lihat seperti ini ya. Ini berita di Joglopos ya. Nah, tentu mahasiswa UAD di sini. Nah, kebetulan karena semua mahasiswa UAD kemarin itu ada kampus KKN, kampus mengajar satu itu ada 385 mahasiswa ya, yang tersebar di seluruh Indonesia, dan semua mahasiswa harus punya luaran, wajib luaran, kecuali dalam satu sekolah itu ada 2 mahasiswa UAD. Mereka boleh berdua menulis satu luaran, tapi kalau Anda satu orang itu satu orang satu luaran. Nah, mahasiswa itu lebih banyak yang mengajukan hak cipta ya, karena tidak tahu. Ternyata pembuatan berita itu lebih praktis ya, lebih mudah. Ketika minggu pertama atau 2 minggu pertama ada kegiatan atau sebulan pertama ada kegiatan, Anda menulis berita tidak dimuat misalnya ya, Anda bisa menulis berita yang lain. Tapi begitu sudah dimuat beritanya, itu berarti luaran Anda sudah cukup gitu, tidak perlu mengurus yang lain. Karena luaran itu hanya cukup satu. Saudara, kita lihat di sini ada di sini UAD Yogyakarta dukung program kampus mengajar, terjunkan mahasiswa mengajar di SD Negeri 2 Karangturi. Nah, ini dilihat contohnya. Nah, ini cukup panjang ini, kalau diketik itu sekitar 2,5 halaman itu ya ini. Kalau seperti ini tuh sekitar 2,5 halaman saudara. Ini sama, ini yang disebut dengan lipnya ya. Ada fotonya. Ya, lumayan nampang sedikit ya. Kemudian ini prosesnya. Kemudian, nah yang berikutnya ini dari UAD bukan ya? Kelihatannya tidak ada ya. Oh ada juga, mahasiswa UAD betul. Nah ini juga sama. Ini setiap mahasiswa itu wajib menulis. Jadi kita lihat di sini nih, ini Mas Alit Herlambang, mahasiswa pendidikan fisika UAD Yogyakarta. Kemudian di sini Dewi Wahyuningsi, mahasiswa pendidikan fisika UAD Yogyakarta. Jadi setiap mahasiswa harus membuat luaran untuk yang kampus mengajar. Tapi kalau Anda KKN reguler atau alternatif itu 1 unit, luarannya hanya 1. Boleh menulis berita, publikasi, jurnal, boleh hak cipta, boleh poster, boleh video, boleh ya gitu. Nah, ini yang bisa Ibu sampaikan untuk penulisan berita. Jadi nanti Anda pun bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Baik, sudah ada pertanyaankah di chat? Ini ada
Bu, apakah boleh meminta file PPT-nya? Oh, boleh. Baik ya. Nanti ada pertanyaan lagi? Silakan saudara, masih ada waktu berapa nih? 18 menit ya? Betul ya? 18 menit? Setengah 8 sampai jam 9 ya? Oke. Baik, silakan saudara, mau ada yang ditanyakan? Silakan saudara, mau ditanyakan? Coba Ibu masukkan ini ya, materi ke... Ada Bu, Oh ya, saya silakan. Bu izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Bu, saya Mega Lestari. Saya mahasiswa dari PAI. Izin Ya, bertanya, Bu. ya, Begini, terkait penuturan Ibu tadi mengenai kegiatan literasi, ya, Bu. ya, Tadi Ibu menyampaikan mengenai literasi bahwasannya lebih baik jika dalam satu kegiatan program, misal di satu unit mahasiswa di desa tertentu, menyumbangkan buku untuk dapat dibaca oleh masyarakat sekitar, begitu Bu. ya. Namun, yang ingin saya tanyakan di sini begini Bu, jika misal satu unit itu berinisiatif tidak hanya menyumbangkan buku, akan tetapi mahasiswa juga berinisiatif untuk membuat karya tulisan yang nantinya dibuat menjadi sebuah draft, disatukan, dan disumbangkan seperti itu, Bu, agar membekas di dalam hati masyarakat mengenai tulisan tersebut. Adapun tulisannya itu kita misal mengangkat tema yang membangun mental seperti Ibu. Karena di masa pandemi seperti ini, Bu, banyak mental masyarakat, terutama di pedalaman itu, yang negatif thinking ya, Bu, terhadap COVID, ataupun yang sedang ada saat ini realitasnya, mereka tuh kebanyakan, Bu, masyarakat negatif thinking mengenai vaksin, Bu. Nah, Ya, di oke. situ misal kami mahasiswa membuat tulisan mengenai positifnya vaksin seperti itu, Bu, agar dapat dibaca oleh masyarakat yang nantinya dapat mengingatkan kepada kami ketika sudah selesai KKN bahwa oh iya ini mahasiswa UAD pernah membangun pola pikir mengenai vaksin sehingga masyarakat tuh tergugah untuk mengikuti vaksin agar kesehatannya menjadi lebih terbangun dan pola pikirnya menjadi sehat seperti itu, Bu. Apakah boleh jika kita menyumbangkan tulisan karya sendiri begitu, Bu, supaya Boleh, menjadi kenang-kenangan di hati masyarakat seperti itu, Bu? boleh Mbak, boleh. Oh, baik. Boleh ya, Boleh, Bu? boleh, boleh. Jadi itu bisa juga, bahkan kalau misalnya Anda mau lebih jauh ya, tulisan Anda, dan itu rencananya Anda sendiri atau teman-teman dalam satu unit? Untuk saat ini baru rencana saya pribadi ya, Bu. Hmm. Bahkan saya ingin membuat sebuah artikel seperti itu, Bu, untuk membangun pola pikir positif masyarakat, terutama mental positif yang berpikir. Oke. Ada jurusan apa, Mbak? Saya pendidikan agama Islam, Bu. Oh, pendidikan agama Islam. Nah, kalau Anda ingin menulis tentang tentang COVID gitu ya, tentang pengetahuan atau informasi tentang COVID, boleh saja ya. Kalau di dalam membuat artikel nanti itu sepertinya kalau untuk prodi Anda kurang relevan ya karena Anda dari pendidikan, kecuali Anda mengulasnya dari sisi agama, Mbak. Jadi masalah COVID dikaitkan dengan agama itu boleh. Itu sebagai luaran juga nanti boleh diakui. Kalau Anda mau menulis artikel saja, itu bisa juga sebetulnya teman-teman Anda dalam satu unit itu menulis artikel juga ya, kemudian dijadikan satu, itu diajukan ke hak cipta juga boleh. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Bu, atasnya. Ya, ya, baik. Silakan, masih ada yang lain? Di saudara itu ide-ide yang baik ya kalau Anda punya
punya rencana untuk menulis tentang artikel bagaimana COVID. Tapi jangan lupa kalau artikel Anda itu ingin berlaku ya untuk Anda sendiri, Anda bisa mengaitkan itu dengan keilmuan Anda, Mbak. Ya, jadi misalnya Anda kan dari agama Islam ya, mungkin Anda juga bisa menjelaskan tentang COVID, kemudian dikaitkan dari atau dipandang dari sudut agama, itu juga boleh, silahkan. Karena itu nyambung, tapi kalau Anda itu jurusan agama berbicara tentang COVID, itu kan sebenarnya bukan keilmuan Anda ya. Tapi kalau Anda mengaitkan dengan keilmuan Anda, itu akan lebih positif lagi. Dapat diakui sebagai luaran. Apalagi itu kalau mau dimasukkan ke jurnal, itu bagus sekali. Itu ya. Oke. Baik, masih ada yang bertanya? Silahkan. Ibu, tapi mungkin pertanyaan saya agak mirip dengan Mbak Mega yang sebelumnya, Ibu. Ya, baik. Berarti Silahkan, Mas Agung. kalau misalnya Bu, saya misalnya membuat untuk e-book misalnya Bu, e-book antara sekitar 15 halaman terkait misalnya kalau misalnya saya dari ekonomi berarti terkait ekonomi, berarti itu juga boleh ya Bu seperti itu? Boleh, ya. Karena memang jangan lupa bahwa sekarang ini kan semua tulisan itu kan akan diakui ketika orang yang menulisnya adalah orang di bidangnya ya. Misalnya, Ibu kan orang pendidikan ya. Kalau Ibu menulis tentang COVID kan Ibu hanya membaca-baca referensi. Akan lebih baik lagi kalau orang yang menulis tentang COVID itu orang-orang yang bergerak di bidang itu ya. Ibu bisa saja menulis tentang COVID, tapi kalau Ibu tidak mengaitkan dengan pendidikan, itu menjadi kurang nilainya gitu ya. Karena semua orang sudah tahu tentang COVID sebetulnya. Tapi kalau dari sisi Ibu sebagai orang pendidikan akan mengaitkan dengan bidang-bidang pendidikan. Gitu. Begitu juga tadi Mbak Mega, kalau dikaitkan dengan masalah COVID dikaitkan dengan agama itu akan menjadi lebih baik lagi karena dia bidangnya, gitu, menjadi bagian dari keilmuan. Gitu. Nah, begitu juga kegiatan-kegiatan Anda tadi, Mas, ya bisa ditulis apapun gitu ya. Mau menulis tentang kegiatan-kegiatan literasi, mau Anda mengumpulkan buku tadi ya. Jadi nanti silahkan dirancang dengan teman-teman apa yang bisa Anda tinggalkan di lokasi KKN. Apakah itu nanti berupa pondok baca, apakah itu berupa sumbangan-sumbangan buku yang kemudian Anda simpan di masjid atau di musola atau di di RW gitu ya. Yang penting itu ditinggalkan. Apakah itu tulisan-tulisan Anda yang dari 9 mahasiswa itu menulis semua gitu kemudian dijadikan satu buku saku ya itu baik sekali gitu apalagi kalau Anda tuh 9 orang menulisnya tuh kayak buku populer gitu ya menulis sederhana kecil dijadikan buku saku yang bisa dibaca oleh semua itu juga sangat menarik silahkan saja bahkan kalau Anda mau tulisan-tulisan Anda misalnya tadi masalah COVID ya kalau mahasiswa dari FAI ya hubungkanlah dengan agama Islam kalau Anda dari hukum ya hubungkan dengan hukum jadi semua akan berkait dengan keilmuan masing-masing. Temanya sama tentang COVID, tetapi kalau Anda kaitkan dengan masing-masing keilmuan Anda itu menjadi lebih menarik. Dan itu kalau dijadikan satu, jadikan buku ya, buku sederhana, karena sekarang buku itu kan tidak harus ke penerbit ya. Anda kumpulkan satu, jadikan satu, kemudian Anda bisa diajukan ke hak cipta. Dan itu bermanfaat untuk semua. Jadi kalau jadi buku itu bukan hanya untuk satu penulis, tetapi bisa berapa orang yang menulis. Kalau 9, ada 9 menulis itu sudah baik. Kalau misalnya hanya 5 yang menulis juga enggak apa-apa. Silahkan ya. Oke, masih ada yang bertanya? Baik, ini Mas Agung, Ibu sudah kirim PPT-nya ya. Ibu apakah boleh meminta file PPT-nya? Ini sudah Ibu kirim Mas di ruang chat ya. Sudah Ibu sudah tulis edukasi dan literasi. Silahkan nanti diunduh, dipelajari karena dalam soal general test juga nanti akan ada 5 soal yang keluar dari materi Ibu ya. Oke. Baik, saudara, masih adakah yang bertanya atau sudah cukup? Kalau sudah cukup akan Ibu akhiri. Jangan lupa presensi itu. Nah, saudara ini ada di kolom chat, jangan lupa presensi. Pastikan semua data yang saudara masukkan benar. Presensi hanya berlaku 1 kali saat pembekalan dan presensi akan otomatis tertutup 1 jam setelah link terunggah. Nah, link terunggahnya kapan? Barusan ya, Mas ya. Oke, ini sudah jam 8. Silakan Anda mengisi presensi. Masih adakah yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Kita akhiri? Tutup ya.
Baik, saudara. Tidak ada yang menjawab ini. Seolah-olah Ibu bicara sendiri. Insya Allah cukup, Bu. Insya Allah Ya. cukup, Bu. Baik, kalau begitu, saudara, waktunya juga sudah cukup ya. Anda sudah dari jam 6 tadi ya, sudah mengikuti pembekalan. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat ya. Begitu juga materi-materi dari yang lain. Dan selamat Anda sudah lolos dalam seleksi KKNT yang pertama ya untuk kampus mengajar, salah satu program kampus mengajar, dan insya Allah karena kegiatannya di Ummul Harjo akan berjalan dengan baik ya, karena lokasinya juga baru selesai digunakan KKN 71, alternatif 71, dan insya Allah rencana besok Jumat itu Ibu akan mengundang Pak Camat ya dan Pak Lurah untuk berkoordinasi menyiapkan penerjunan Anda yang akan datang. Saya kira itu dari Ibu. Terima kasih saudara. Mudah-mudahan saudara sehat semua, ya diberi kesehatan, diberi keselamatan, sukses untuk Anda semua. Dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Ibu izin live ya. Ya, Bu. Yang belum Iya, presentasi, Bu. isi dulu. Yang belum presentasi silahkan.